Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi kerja untuk mata kuliah Ekonomi SDM di semester 5 ini untuk memenuhi tugas-tugas saya dengan dosen oleh Bapak Asep Somantri SEMM. Di Sebanyak sini ada 45% contoh suatu perempuan video Indonesia yang saya mengalami ambil dari diskriminasi di sebuah tempat youtuber. kerja. Demikian Semoga hasil video kali survei ini terbaru. bermanfaat ditonton untuk Diskriminasi ini kalian mencakup sebelum berbagai bentuk saya bias gender yang menghambat menjelaskan ke kemajuan materi karier apa perempuan. itu tentang Para diskriminasi responden kerja melaporkan sering di menghadapi suatu kesenjangan perusahaan upah, tersebut. kurangnya Selamat kesempatan menonton ya promosi, teman-teman. dan stereotip gender negatif. Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakadilan yang signifikan. Sementara komposisi kepemimpinan di perusahaan juga masih lebih banyak dipegang laki-laki. Survei ini menyoroti pentingnya tindakan lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witali. Saya di sini dari Prodi Manajemen jurusan MSDM. Di sini saya dari mata kuliah Ekonomi SDM akan membuat sebuah video yang berjudul Diskriminasi Kerja untuk memenuhi UAS di semester 5 ini. Apa itu diskriminasi kerja? Diskriminasi kerja adalah sebuah perlakuan yang tidak adil oleh seseorang atau sekelompok orang yang membeda-bedakan seperti agama, ras, dan suku. Jenis-jenis diskriminasi kerja. Yang pertama adanya diskriminasi langsung, yang dimana diskriminasi langsung itu seperti adanya perlakuan terhadap karyawan dengan atasannya. Contoh, antara karyawan dengan atasan itu membeda-bedakan, ataupun antara karyawan dengan karyawan yang lama dengan yang baru itu membeda-bedakan. Contohnya seperti membedakan agama, ras, dan suku. Kedua, adanya diskriminasi upah, yang dimana diskriminasi upah yang dilakukan oleh suatu pengusaha kepada karyawannya, yaitu tidak membeda-bedakan gaji antara karyawan lama dan karyawan baru. Nah, adapun kejadian yang di suatu perusahaan tersebut yaitu dengan adanya upah yang membeda-bedakan, maka dari itu terjadinya suatu diskriminasi kepada karyawan yang tidak memiliki potensi lebih dari karyawan lainnya. Ketiga, adanya diskriminasi jabatan, yang dimana seorang pengusaha memberikan pekerjaan kepada karyawannya dan tidak melarang apa yang mereka lakukan sesuai dengan tupoksi mereka di bidangnya. Diskriminasi kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada rekrut dan penerimaan, di mana rekrut dan penerimaan diskriminasi kerja itu sangatlah penting di dalam sebuah pekerjaan. Yang kedua adanya promosi dan kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan dan promosi itu bisa dilakukan oleh satu perusahaan. Semisal kalau misalkan kita mempromosikan suatu pekerjaan di suatu perusahaan, dengan adanya perekrutan di suatu perusahaan bisa merekrut orang untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Yang ketiga, adanya gaji dan manfaat. Tentu saja di dalam diskriminasi kerja adanya gaji yang dimana gaji itu akan keluar dari hasil kita kerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, adanya pengembangan karir atau dengan suatu diri kita sendiri. Nah, yang kelima ada kondisi kerja, di mana kondisi kerja itu sangatlah penting di dalam perusahaan. Jika semisal adapun poin faktor-faktor diskriminasi yang diantaranya, yang pertama adanya kebijakan promosi yang tidak dilakukan dalam suatu perusahaan. Karena kenapa? Promosi itu sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Kenapa diadakannya promosi? Karena untuk merekrut karyawan-karyawan yang memang mau masuk ke dalam suatu perusahaan. Yang kedua, adanya komentar tidak profesional, yang dimana komentar ini dilakukan sering oleh antara karyawan dengan karyawan lainnya, yang notabene tidak bisa dikritik dan tidak bisa dimasukkan oleh pimpinan kepada karyawan, sehingga itu menjadi komentar yang tidak sangat baik. Yang ketiga, adanya perbedaan perlakuan dalam kebijakan. Yang pertama itu disebabkan dengan perlakuannya di suatu perusahaan membeda-bedakan agama, suatu ras, ataupun lainnya. Contohnya yaitu sering mengabaikan seperti seseorang dengan kerjaannya yang memang dia sudah mengerjakan tapi dianggap tidak. Nah, adapun satu contoh kasus di dalam diskriminasi kerja. Ada seseorang yang bernama Siti, dia berusia 28 tahun. Dia bekerja di suatu perusahaan dengan gelar S2. Dia sudah bekerja 5 tahun di perusahaan tersebut. Namun ada ketidakadilan di dalam dirinya dan di dalam suatu perusahaan tersebut. Sedangkan rekan-rekan kerjanya yang memang gelarnya lebih
bawah dari dia seperti S1, dia sudah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada Siti. Sedangkan Siti yang notabene gelar S2, dia tidak mendapatkan keadilan seperti dia tidak dikenaikin jabatannya di suatu perusahaan tersebut. Maka dari situ Siti pun menggugat adanya kemauan dia, dan dia membicarakan kepada pimpinannya bahwa kenapa dia tidak memiliki kenaikan jabatan sedangkan dia sudah bekerja lama di suatu perusahaan tersebut selama 5 tahun tersebut. Nah, maka dari itu kesimpulannya, Nah guys, gimana dari nih diskriminasi video yang kerja saya itu sudah adalah suatu paparkan di video kali diskriminasi ini? yang Apakah diperlakukan seseorang kalian bisa mengerti atau apa maksud sekelompok dari orang diskriminasi yang kerja? dimana mereka tidak Adapun diperlakukan kesimpulan tidak yang saya adil paparkan di dengan video ini, beda-bedakan suatu semoga ras, kalian agama, bisa dan membaca lain-lain. dan memahami Nah, apa itu bisa tentang kita kutip diskriminasi dari kerja kasus di yang dalam suatu Siti tadi, perusahaan. bahwa Semoga Siti emang video yang tidak saya paparkan diperlakukan kali adil ini oleh semoga suatu bermanfaat buat pimpinan yang ada teman-teman di semuanya. Sampai perusahaannya, ketemu sehingga lagi dia di next merasa video bahwa selanjutnya. dia sudah mengabdi dan bekerja lama di perusahaan, tapi dia